Pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik yang mendukung pada keselamatan kerja yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Elka Pranita selaku dosen pengampu mata kuliah Desain dan Instalasi Tenaga Listrik jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai instalasi listrik yaitu yang berhubungan dengan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja, di mana di pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai apa aja sih yang diperlukan dalam instalasi listrik. Hari ini kita akan membahas K3-nya. Kenapa harus kita bahas untuk keselamatan kerja? Karena pada mata kuliah desain dan instalasi listrik, apalagi ketika kita praktik itu membutuhkan suatu keamanan ya, di mana praktik itu kan bisa adanya terjadi kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Nah, kita harus menghindari itu. Sebenarnya kesehatan keselamatan kerja atau K3 itu apa sih? Dalam pemasangan instalasi listrik biasanya rawan terhadap terjadinya kecelakaan. Kecelakaan bisa timbul akibat adanya sentuh langsung dengan penghantar atau kabel yang beraliran arus atau kesalahan dalam prosedur pemasangan instalasi. Beberapa penyebab terjadinya kecelakaan yaitu biasanya yang pertama ada kabel atau hantaran pada instalasi listrik terbuka dan apabila tersentuh akan menimbulkan bahaya kejut, bahkan bisa menyebabkan meninggal dan lain sebagainya. Yang kedua, jaringan dengan kabel yang tidak berisolasi. Yang ketiga, peralatan listriknya yang rusak, itu tidak diperiksa dulu. Sebaiknya sebelum kita memasang instalasi listrik, semua sudah disiapkan dan diperiksa. Keempat, kebocoran listrik pada peralatan listrik dengan rangka dari logam apabila terjadi kebocoran arus dapat menimbulkan tegangan pada rangka atau bodi. Kelima, peralatan atau hubungan listrik yang dibiarkan terbuka. Keenam, penggantian kawat sekring yang tidak sesuai dengan kapasitasnya sehingga dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Terakhir, penyambungan peralatan listrik pada kotak kontak atau stop kontak dengan kontak tusuk lebih dari satu atau bertumpuk. Itu kalau bisa hindarkan agar keamanan kita tetap terjaga. Contoh langkah-langkah keselamatan kerja yang berhubungan dengan peralatan listrik, tempat kerja, dan cara-cara melakukan pekerjaan pemasangan instalasi listrik dapat diikuti petunjuknya. Yang pertama, menurut PUIL atau Perundangan Umum Instalasi Listrik ayat 920 B6, beberapa ketentuan peralatan listrik diantaranya A. Peralatan yang rusak harus segera diganti dan diperbaiki untuk peralatan rumah tangga seperti saklar, fitting, kotak kontak, setrika listrik, pompa air yang dapat menyebabkan kecelakaan listrik. B. Tidak diperbolehkan mengganti pengaman arus lebih dengan kapasitas yang lebih besar. Mengganti kawat pengaman lebur dengan kawat yang kapasitasnya lebih besar, itu maksudnya apa? Dia memasang kawat tambahan pada pengaman lebur untuk menambah daya. Jadi tidak diperbolehkan hal-hal yang sudah saya katakan tadi tidak boleh dilakukan gitu, karena itu bisa membahayakan pekerja. Yang C itu bagian yang bertegangan harus ditutup dan tidak boleh disentuh seperti terminal-terminal sambungan kabel dan lain-lainnya. Yang terakhir,
Untuk PUIL ayat 920B6 yang terakhir yaitu peralatan listrik yang rangkaiannya terbuat dari logam harus ditanahkan. Selanjutnya yang kedua, ada menurut PUIL ayat 920A1 itu tentang keselamatan kerja yang berkaitan dengan tempat kerja. Di antaranya, ruangan yang di dalamnya terdapat peralatan listrik terbuka harus diberi tanda peringatan. Misalnya ada tulisan, awas berbahaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, berhati-hatilah bekerja di bawah jaringan listrik. Dan yang ketiga, perlu digunakan peralatan pelindung bila bekerja di daerah rawan bahaya listrik. Contohnya, kalau kita bekerja di area kabel dan lain sebagainya, sebaiknya kita harus wajib menggunakan alas kaki atau sepatu. Lalu kalau kita sedang memasang instalasi listrik di ketinggian, wajib menggunakan helm untuk melindungi kepala dan lain sebagainya. Pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik yang mendukung pada keselamatan kerja, yaitu pekerja instalasi listrik harus memiliki pengetahuan yang telah ditetapkan oleh PLN. Selanjutnya, pekerja harus dilengkapi dengan peralatan pelindung seperti baju pengaman, sepatu, helm, sarung tangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan ketika sedang melakukan pekerja instalasi. Peralatan atau komponen dan cara pemasangan instalasinya harus sesuai dengan PUIL. Jangan tidak sesuai karena itu menyebabkan kecelakaan kerja. Selanjutnya, bekerja dengan menggunakan peralatan yang baik pada saat instalasi. Jangan pakai obeng yang rusak dan lain sebagainya, itu malah membahayakan diri sendiri. Tidak memasang tusuk kontak secara bertumpuk. Nah, ini yang tadi kita bahas, nggak boleh ya. Jadi masang tusuk kontak itu nggak boleh bertumpuk gitu. Demi keamanan instalatir dan pemasangnya dan juga konsumen seperti itu. Lalu tidak boleh melepas tusuk kontak dengan cara menarik kabelnya, tetapi dengan cara yang benar itu memegang dan menarik tusuk kontak tersebut. Jangan kabelnya yang ditarik seperti itu bisa membahayakan juga. Di dalam peraturan, sistem penyaluran dan cara pemasangan instalasi listrik di Indonesia harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh PUIL. PUIL itu yang tadi sudah saya sampaikan, Peraturan Umum Instalasi Listrik yang diterbitkan tahun 1977, kemudian direvisi lagi 1987 dan terakhir tahun 2000. Nah, sistem instalasi listrik yang dimulai dari sumber listrik, yaitu tegangan, frekuensi, peralatan listrik, cara pemasangan, pemilihan dan keamanan, itu sudah diatur semua dalam PUIL. Jadi, setiap perencanaan instalasi listrik, instalatir atau pelaksana, operator, pemeriksa, dan pemakai jasa listrik wajib mengetahui dan memahami Peraturan Umum Instalasi Listrik atau PUIL tersebut. Bayangkan kalau kita tidak ada perundangan instalasi listrik, maka akan membahayakan para pekerja dan konsumen. Seperti itu. Untuk pengujian peralatan listrik itu di negara kita, semua peralatan listrik sebelum digunakan oleh konsumen harus melalui uji kelayakan. Untuk di Indonesia sendiri, peralatan listrik itu diuji oleh lembaga dari Perusahaan Umum Listrik Negara, yaitu biasanya lembaga masalah kelistrikan, itu biasa disingkat dengan LMK. Sebelumnya kita sudah menyinggung untuk apa itu instalasi listrik tadi, yaitu suatu proses pemasangan atau peletakan, baik itu barang ataupun komponen-komponen, seperti gambar ini. Nah, sebelum kita memasang instalasi listrik juga, kita juga harus memahami simbol-simbol atau arti dari instalasi listrik. Kalau lambang arus searah seperti apa sih, arus bolak-balik seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang tertampil ini adalah
Simbol instalasi listrik untuk arus searah, arus bolak-balik, arus searah dan arus bolak-balik. Lalu yang keempat arus AC, fasa, frekuensi, dan lain sebagainya. Kenapa kita penting memahami simbol? Karena jika kita tidak bisa membaca simbol atau tidak bisa membaca gambar, maka kita kesulitan dalam melakukan instalasi listrik. Misalnya simbol stop kontak seperti apa? Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, simbol ini contoh gambar 16, simbolnya itu simbol kotak kontak, 17 tusuk kontak, dan lain sebagainya. Ini simbol-simbolnya. Nah, dari simbol-simbol tersebut kita bisa nih membuat diagram gambar. Apa sebenarnya sih tujuan membuat diagram gambar? Diagram gambar itu sifatnya menjelaskan. Jadi diagram dasar, diagram lingkaran arus, dan diagram instalasi. Lalu ada diagram pelaksana, yaitu diagram pengawatan dan diagram saluran. Gambar instalasi dan gambar situasi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sedangkan pembagian menurut cara menggambar dibedakan berdasarkan kepada cara menggambar dengan garis tunggal dan cara menggambar dengan garis ganda. Nah, ini contoh diagram dasar. Diagram dasar yang dimaksud untuk menjelaskan cara kerja suatu instalasi secara elementar ya. Pada gambar ini memperlihatkan diagram dasar suatu perlengkapan hubung bagi ya atau PHB yang digambar dengan cara sederhana. Lalu ada diagram arus. Diagram arus atau diagram lingkaran arus maksudnya ini untuk menjelaskan cara kerja suatu rangkaian dan merencanakan suatu rangkaian yang rumit untuk mengatasi kerusakan yang terjadi pada suatu rangkaian. Diagram lingkaran arus digambarkan dengan saklar dan selalu bergerak dari kiri ke kanan atau dari bawah ke atas. Diagram instalasi. Nah, gambar instalasi dapat berupa titik beban tanpa digambarkan saluran instalasinya. Lalu diagram garis ganda dan diagram garis tunggal. Untuk diagram garis tunggal biasanya disebut diagram perencanaan instalasi listrik, sedangkan diagram garis ganda disebut diagram pelaksanaan. Diagram garis tunggal diterapkan pada instalasi rumah sederhana maupun instalasi gedung-gedung, gedung-gedung sederhana hingga gedung-gedung besar atau bertingkat, dan juga pada diagram panel bagi panel hubung bagi ya dan rekapitulasi bebannya. Nah, ini contoh dari diagram garis ganda. Dan yang ini merupakan diagram garis tunggal. Jadi, kalau si instalatir tidak memahami diagram garis, maka dia tidak akan berhasil untuk menginstalasi gedung itu. Karena syarat wajib utama bisa menginstalasi yaitu bisa membaca gambar dulu. Seperti ini contoh dari diagram garis ganda. Ini adalah gambar simbol dari saklarnya. Lalu ini ada lampu gitu. Nah, ini diagram garis tunggalnya. Di sini ada sama saklar, lampu-lampu. Ini maksudnya garis 2 ini apa? Garis 2 ini merupakan artinya di sini ada kabel. Kabel ada 2 gitu. Kabel ada 3 dan lain sebagainya. Sebelumnya kita sudah membahas yaitu di pertemuan 1 mengenai komponen-komponen instalasi listrik, di mana komponen pokok instalasi listrik yaitu penghantar atau kabel, kotak kontak, fitting, saklar, pengaman, serta peralatan pelindung. Itu adalah komponen yang wajib kita gunakan saat kita melakukan instalasi listrik. Komponen instalasi listrik yang akan kita pasang harus memenuhi syarat. Syaratnya itu biasanya yang pertama itu keandalan. Keandalan itu dia menjamin kelangsungan kerja suatu instalatir, suatu instalasi atau bahannya itu kondisinya pada saat kondisi normal itu keandalannya bisa terpercaya seperti itu.
Lalu keamanan itu maksudnya komponen instalasi yang dipasang dapat menjamin nih keamanan sistem suatu instalasi listriknya. Dan yang terakhir ada kontinuitas, itu komponen dapat bekerja secara terus-menerus pada kondisi yang normal gitu. Lalu ada jenis bahan penghantar. Biasanya penghantar yang digunakan pada instalasi listrik pada umumnya digunakan bahan tembaga ya dan aluminium gitu. Jadi untuk penghantar tembaga kemurniannya itu minimal biasanya itu 99,9%. Lalu tahanan jenis yang disyaratkan tidak melebihi 0,01724 ohm ya pada suhu 200 Celcius atau sama dengan daya hantar 50 simen atau 100% IECS atau International Annealed Cooper Standard gitu. Jadi itulah jenis bahan penghantar yang sudah masuk dalam persyaratan instalasi. Selanjutnya ada kabel instalasi berselubung. Penggunaan kabel instalasi berselubung ini jika dibandingkan dengan dalam pipa, diantaranya dia lebih mudah dibengkokkan, lebih tahan terhadap pengaruh asam dan uap atau gas yang tajam. Sambungan dengan alat pemakainya dapat ditiup lebih rapat. Itulah tadi untuk instalasi berselubung. Lalu ada beberapa pengertian huruf yang digunakan pada kode kabel ya. Biasanya kan NA, Y, F, R, RM, dan lain sebagainya. Apa sih itu? Itu ada artinya sendiri gitu kan. Kalau NA contohnya, NA itu maksudnya adalah kabel standar dengan penghantar aluminium. Kalau Y, isolasi atau selubung PVC, dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk pertemuan kedua ini, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate